Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dulur, sama lagi bersama saya di Pojok Hukum. Seperti biasanya dulur, ya kita ringan-ringan saja sambil outdoor ini dulur. Nah, kita berada di salah satu resto yang ada di Sidoarjo, tepatnya di daerah pinggir pantai. Lumayan bagus tempatnya dulur, suasananya, viewnya. Jadi ada kolam-kolam pemancingan, ada gazebo-gazebonya, ada permainan anak dan lain sebagainya. Cukup luas ini dulur. Oke dulur, saya di sini dalam Pojok Hukum akan membahas mengenai hukum perbankan dulur. Hukum perbankan ini mungkin dulur-dulur ada mengalami suatu masalah, atau mungkin dulur-dulur pernah memiliki atau sudah masih memiliki kartu kredit dulur. Nah ini dulur, kartu kredit. Kartu kredit ini kan mulai sejak tahun berapa itu, sudah sekitar 15 tahun 20 tahun yang lalu ini kan tren, sangat tren sekali. Mulai dari adanya produk bank kartu kredit, ada kredit tanpa agunan, terus ada lagi juga kredit-kredit usaha kecil menengah, ada kredit-kredit lainnya lah, UMKM. Nah ini mungkin dulur-dulur hampir merata warga negara Indonesia ini banyak yang sudah memiliki, terutama yang mempunyai penghasilan, tidak hanya karyawan pegawai tapi yang mempunyai penghasilan, pengusaha atau siapa sajalah. Bahkan kartu kredit ini bisa dimiliki oleh seorang pelajar atau mahasiswa, asalkan untuk kartu utamanya ada penanggungnya lah, seperti itu. Ini saya akan membahas mengenai kartu kredit, nggak jauh-jauh sekali dengan kartu kredit, yaitu saya simpulkan judulnya adalah bolehkah seorang bolehkah bank, ya suatu perusahaan atau bank perbankan itu memblokir simpanan atau apa namanya istilahnya tabungan, ya simpanan atau tabungan. Jadi seorang pengusaha atau bank perusahaan bank itu memblokir simpanan atau tabungan yang dimiliki oleh nasabah kartu kredit tadi. Nah, apabila si debitur atau pemegang kartu kredit itu mengalami macet gitu istilahnya. Jadi itu saya bisa bukan ngambil kesimpulannya, yang jelas si bank ini bolehkah memblokir ya simpanannya atau tabungannya seorang nasabah apabila ada indikasi macet, jadi diblokir. Nah itu apakah boleh seperti itu? Sebelum saya lanjutkan pembahasan ini, tolong seperti biasanya dulur, like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa yang dulur-dulur yang baru bergabung di Pojok Hukum, silakan pencet tombol lonceng. Saya hitung sampai 5 ya dulur. 1 2 3 4 5. Silakan. Bagaimana dulur? Sudah dipencet like, subscribe, dan loncengnya ya, biar saya bisa menjawab pertanyaan tadi
Ini kebetulan semakin lari semakin lama, semakin banyak juga yang datang ini. Nah, nggak apa-apa. Jadi memang tempat wisata ya. Jadi bolehkah bank memblokir simpanan atau tabungan daripada nasabah itu? Begini dulu, kita ilustrasikan saja. Kita ilustrasikan yang jelas. Ini ada nasabah kartu kredit atau pemegang kartu kredit, ada kendala financial problem, akhirnya kartu kredit itu menjadi macet. Setelah kartu kredit itu menjadi macet, si pihak bank itu memblokir atau membekukan ATM atau tabungan daripada nasabah itu. Nah, ini akhirnya si nasabah ini jadi terganggu, jadi tidak bisa melakukan transaksi lain karena tabungannya menjadi, ATM-nya menjadi tidak bisa digunakan. Nah, akhirnya dia ini kesulitan juga, sudah kartu kreditnya itu macet, nggak bisa untuk transaksi pembelanjaan ya, untuk tunai juga nggak bisa, ATM-nya macet juga. Nah, ini yang repot. Akhirnya lama-lama dia bingung, protes kepada bank, kepada kartu kredit, kok bisa seperti ini. Nah, untuk itu saya mendapatkan input masukan seperti itu. Saya berusaha untuk mencari tahu dasar hukum bank melakukan pemblokiran. Itu yang pertama ya, tugas saya seperti itu. Terus yang kedua, apakah ada perjanjian sebelumnya dengan nasabah itu? Apabila mengalami kredit macet atau mengalami apapun lah, kendala-kendala apapun, apakah hal-hal itu bisa ada sifat semacam putusan eksekusi seperti itu. Nah, ini kan menyangkut perdata sebenarnya. Nah, dari situ makanya kita sebagai profesional hukum, kita harus mencari celah mana yang kira-kira apakah hal tersebut boleh dilakukan oleh pihak kartu kredit atau pihak bank kartu kreditnya itu tadi, yang mengeluarkan kartu kredit, ataukah dia bertentangan sepihak. Nah, ini kan kita telaah lebih lanjut. Nah, kalau menurut jawaban itu, kalau menurut referensi yang saya cari di beberapa literatur itu, bahwa pemblokiran simpanan di bank yang menyangkut tentang kartu kredit sebenarnya itu bertentangan dengan pidana dulu, bertentangan dengan pidana. Tapi setelah saya pelajari lebih dalam lagi, ternyata ada poin-poin, ada ketentuan-ketentuan yang perdatanya, yang hukum perdatanya, yaitu apa? Bukan hanya pidana saja, tapi perdatanya. Perdatanya apa? Apabila pihak nasabah tadi, nasabah kartu kredit ya, itu ternyata ada perjanjian dengan bank sebelum melakukan apply, sebelum mengisi formulir-formulir untuk pengajuan kartu kredit, itu ada perjanjiannya, maka larinya kepada perjanjian. Kalau udah lari ke perjanjian, otomatis larinya kepada keperdataan. Nah, ini sangat bertentangan sekali. Yang satu berhubungan dengan kepidanaan, merasa nasabah tadi dirugikan, ya toh, bisa melaporkan tindakan pengeluar kartu kredit tadi, ya, penerbit kartu kredit tadi. Terus yang kedua adalah urusan perdata, perjanjian. Nah, untuk itu saya akan bacakan beberapa literatur yang sudah saya rangkum. Oke, dulur, seperti contoh
Ini mengenai peraturan pemblokiran simpanan di bank, yaitu salah satunya adalah pasal 12 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia nomor 2/19 PBI tahun 2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank. Nah, ini kan sebetulnya rahasia bank ini, rahasia nasabah itu kan dilindungi oleh undang-undang perbankan. Jadi bank tidak boleh, siapa saja tidak boleh membuka data-data nasabahnya. Nah, itu kan termasuk intern. Nah, itu berhubungan dengan pidana tadi. Apabila si pihak yang pemegang atau nasabah tadi, bukan pemegang, si nasabah tadi ternyata uangnya berasal dari dananya berasal dari hal-hal yang mencurigakan, kasus seperti contoh kasus korupsi, terus kasus manipulasi gratifikasi, terus tindak pidana yang terorisme atau tindak pidana lain pencurian atau apa yang money laundering dan lain sebagainya mengenai pidana, itu pihak penyidik, kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun institusi anti korupsi KPK dan lain itu berhak untuk membuka data-data nasabahnya, asalkan prosesnya adalah proses ada perintah dari pengadilan atau ada perintah dasarnya tadi ya, Gubernur BI tadi. Jadi pasal 12 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia, jadi Peraturan BI nomor 2/19 PBI tahun 2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, PBI 2/19/2000, yang menyebutkan, ini saya bacakan penyebutannya: pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka. Nah, ini kalau masih terlapor, masih terduga, belum bisa. Tapi kalau sudah tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi berdasarkan peraturan tersebut, pemblokiran simpanan ya, itu bank dapat memberikan informasi kepada jaksa, kepada kepolisian, kepada hakim, kepada pengadilan, ya, kepada siapalah, tim penyidik atau dan lain sebagainya. Karena apa? Karena sifatnya pihak tersangka atau terdakwa ini sudah diduga atau sudah melakukan perbuatan itu dan berhak untuk menyidik maupun menyelidik. Kalau sudah seperti itu memang secara pidana memang boleh. Nah, ini pertanyaannya kan yang tadi kan, apakah boleh seorang yang tidak ada sangkut pautnya dengan pidana, tidak ada sangkut pautnya dengan perkara-perkara, terus bank itu memblokir seperti itu. Jadi tahu-tahu ada kredit 1, kredit 2, atau maksudnya macet 1, macet 2, dan belum sampai macet yang total, itu sudah ada pemblokiran. Bahkan sudah ada setiap kali ada pembayaran langsung diambil oleh pihak kartu kredit untuk dimasukkan ke tanggungan utangnya tadi. Nah, apalagi sampai melakukan pemblokiran seperti itu, yaitu dasarnya itu tadi, ini pidana. Nah, sekarang kembali lagi kepada perdata yang saya sebutkan tadi. Ini ada literatur yang sudah saya simpulkan ya. Bahkan literatur ini mengatakan siapa saja yang berwenang, yang sudah saya sebutkan tadi ya, instansi-instansi tadi, memblokir rekening nasabah. Pemblokiran ini alasan pembayaran kartu kredit bermasalah. Ini saya bacakan. Seorang pemegang kartu kredit mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran penggunaan kartu kreditnya sesuai dengan definisi kartu kredit yang disebutkan dalam pasal 1 angka 4 Peraturan BI nomor 14/2/PBI Peraturan Bank Indonesia /2012 tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 11
PBI tahun 2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Sebetulnya kan kartu kredit ini kan alat arti daripada kartu kredit APMK itu kan alat pembayaran kartu, seperti itu. Itu kan dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai. Memang ya itu tadi sudah saya sebutkan dari awal tadi, memang alat kartu itu memang kartu sakti ya. Bisa untuk pembayaran, bisa untuk pembelanjaan, bisa untuk tabungan, bisa untuk apapun lah yang pembayaran lain, memang seperti itu. Makanya istilahnya kan uang berjalan atau kartu, hanya satu kartu kita sudah bisa menggunakan berbagai keinginan seperti itu. Nah, sedangkan untuk perdatanya ya, perdatanya ini memang benar yang saya sebutkan awal tadi. Memang untuk perdatanya memang apabila seorang nasabah ternyata Oke, saya lanjutkan lagi. Tadi ada human error dulu. Saya lanjutkan lagi. Apabila kartu kredit ini berhubungan dengan perdata, maka otomatis kan perjanjian seperti yang saya sampaikan awal tadi. Nah, kalau perjanjian biasanya seorang calon nasabah kartu kredit itu akan dimintai persetujuan oleh bagian survei atau bagian marketingnya kartu kredit untuk menandatangani persetujuan bahwa yang bersangkutan apabila sudah disetujui, maka dengan ikhlas akan memberikan semacam nomor rekening bank, memberikan data-data atau nomor kartu ATM-nya. Gunanya apa? Gunanya yaitu tadi, apabila terjadi financial problem, apabila terjadi kredit macet, maka dalam kartu kreditnya, maka ya pihak kartu kredit akan mendebet ATM yang bersangkutan, dan juga mungkin juga bisa saja pihak kartu kredit akan memblokir. Nah, makanya kita sampaikan bahwa apakah pihak bank atau kartu kredit itu berhak memblokir atau membekukan data atau tabungan daripada nasabah, ya dilihat dulu apakah sudah ada perjanjian. Kalau sudah ada perjanjian, otomatis sudah ada kesepakatan. Kalau sudah ada kesepakatan, otomatis sudah ada persetujuan. Kalau sudah ada persetujuan, ya sah-sah saja. Ya, tapi kalau tidak ada, biasanya menyangkut masalah pidana. Pidananya, nah itu tadi yang awal-awal saya sampaikan. Pidananya bisa perbuatan membongkar rahasia data nasabah atau tentang peraturan BI dan lain sebagainya. Jadi dulu sekarang paham, sekarang tahu apakah berhak tadi pihak banknya dilihat dulu saat kasus per kasusnya seperti itu ya. Jadi saya kira cukup sekian informasi ilmu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini membawa manfaat. Jangan lupa selalu like, subscribe, dan lonceng. Salam Pojok Ubu.